Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Uchiha. Kali ini saya akan flashback ke belakang. Ini masa pembahasan sebenarnya harusnya di awal-awal. Cuman sampai sekarang masih banyak banget yang belum paham dan masih banyak banget yang bertanya kepada saya cara rangkai atau merakit usaha hotspot voucheran ini kayak gimana sih kan gitu ya. Sebenarnya alat-alatnya sangat sederhana, simple, dan juga kalau misalkan kita lihat di layar ini menggunakan alat-alat yang cukup murah ya. Kalau misalnya kita beli second nggak nyampe 500, tapi kalau misalnya kita belinya baru ya mungkin 1 juta lah. Udah murah tapi efektif gitu kan ya untuk modal awal sebagai usaha voucheran ya. Tapi tetaplah kita untuk mencoba ataupun ingin merasakan usaha hotspot voucheran, jangan siapkan mentok banget 1 juta ya. Ya siapinlah lebih ke atas, karena kita untuk simpanan cadangan, karena pada kenyataannya walaupun modalnya minim tapi ini sering banget mengalami gangguan ya, seperti kabel dimakan tikus, kita harus ganti kabel dan sebagainya, alat rusak ataupun mikrotik rusak ya. Tetap aja namanya usaha, kita harus siap modal, apalagi kita masih baru ya, pasti akan mengeluarkan bahkan hingga 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipat. Nah, di sini saya akan mencoba merangkai dan menjelaskan caranya menjadi hotspot voucheran bisa, lalu pelanggan rumahan ya, PPO ya juga bisa, IP dinamik ataupun IP statik. Tapi di sini saya tidak menjelaskan script dan config-nya. Di sini hanya menjelaskan merangkainya ya. Dulu ada video saya sudah pernah saya membahas tentang modal usaha hotspot voucheran di bawah sekian, cuman ratusan ribu. Cuman karena video lama jadi mungkin udah terlewat jauh ya. Jadi kita akan coba merakit. Anggap ini sudah di setting ya. Anggap ini sudah setting access point. Kalau misalnya kalian butuh jasa setting ya silahkan inbox saya atau WhatsApp saya. Di sini saya akan menjelaskan cara merakitnya ya ketika sudah di setting. Nah, pertama alat-alat yang kita butuhkan itu sudah jelas ya, internet. Nah, di sini internet service provider atau ISP. Sebagai contoh, paling mudah, paling awal itu biasanya 10 Mbps ya. 10 Mbps biasanya untuk sekarang harganya kisaran 150.000 kayaknya, 150.000 sampai 300.000 per bulan. Itu tergantung ISP yang kalian gunakan atau internet kalian gunakan. Biasanya untuk jasa pemasangan ya rata-rata gratis, tapi untuk akhir-akhir ini emang ada, nggak tahu penyebabnya, tapi beberapa ISP mengharuskan bayar registrasi pemasangan ya. Ya itu mah tergantung mereka aja sih. Ada juga yang masih gratis, ada yang harus bayar gitu. Oke, ini ISP. Lalu yang kedua ini yang harus kita punya adalah mikrotik. Nah, ini fungsinya mikrotik ini sangat penting. Kalau misalnya kita nggak pakai mikrotik juga nggak apa-apa, tapi akan sulit manajemen. Melimitnya agak susah ya. Bukan susah itu bukan berarti nggak bisa, tapi bisa, cuman agak susah karena di access point itu rata-rata ada juga yang bisa untuk melimit dan juga memblokir ya, bisa ya. Kalau misalnya kita dari ISP langsung ke access point, ini adalah access point. Oke, kita sudah membahas mikrotik. Lalu ini adalah access point. Ini tampilan depan. Ini adalah tampilan depan. Ini tampilan belakang. Sebagai contoh, karena ini sering banget dipakai, itu adalah 840N karena harganya murah dan juga kualitasnya emang cukup baik ya. Ya walaupun kalau misalnya diadu dengan harga yang lebih mahal ya pasti kalah lah. Ini kan harga yang murah tapi kualitasnya cukup baik. Nah, itu biasanya sering dipakai itu tipe 840N ini. Ini untuk access point. Kalau misalkan nggak tahu apa itu access point itu ataupun wifi itu bukan internet ya. Access point atau wifi itu gampangnya itu converter lah, converter dari LAN menjadi sambungan nirkabel. Jadi dari sambungan LAN sebagai fisik yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita sentuh, itu kan sambungan LAN. Dari LAN terus di convert menjadi sambungan wireless atau nirkabel ya. Jadi nggak ada kabel, kayak gitulah. Jadi wireless. Anggap mirip kayak Bluetooth kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian paham Bluetooth kan tahu ya. Bluetooth kan bukan pakai kabel nyambunginnya, tapi sinyal Bluetooth
ke HP lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi access point itu atau WiFi itu ya, access point itu konverternya, WiFi itu jenis sinyalnya ya. Seperti itu. Jadi kayak gitulah cara kerjanya access point itu, fungsi dari access point. Oke, kalau misalnya nggak pakai access point ya nggak bisa, karena target kita HP. Kalau misalkan targetnya bukan HP, misalkan komputer, nah komputer kan ada lubang LAN-nya, kabel LAN, nah bisa, nggak perlu pakai converter seperti ini. Anggaplah ini sebagai converter ya, converter jadi dari kabel menjadi sinyal wireless, sinyal WiFi yang bisa ditangkap oleh HP, kurang lebih seperti itu. Dipaham ya? Pertama ini adalah ISP sebagai sumber internet kita. Lalu ini adalah MikroTik, paling sering dipakai itu RB750. Itu paling murah ya. Enggak paling murah sih, karena ada yang lebih murah, yang 9441N itu lebih murah lagi. Tapi yang paling sering dipakai itu yang 750, RB750. Itu harganya kisaran 200.000 sampai 400.000. Jadi cukup murah kan. Terus access point ini harganya kisaran 100 sampai 150.000. Nah, kalau misalnya ditotal kan nggak nyampe 1 juta lah ya. Ini modal awal, modal minimum. Kalau namanya usaha ya, modal itu nggak ada modal minimum, nggak ada modal maksimum sih sebetulnya mah. Jadi tergantung kita dan juga tergantung harga produk saat itu gitu. Jadi nggak ada modal minimum. Misalkan yang saya bahas ini nggak nyampe 1 juta, mungkin besoknya lagi karena harganya naik ataupun turun, modal minimumnya beda lagi kan. Ataupun misalkan harganya tetapnya sama, seharga maksimumnya, modal maksimum, ya nggak mungkin. Namanya usaha, semakin besar modal semakin besar juga keuntungan kan gitu. Jadi namanya usaha mah nggak ada modal minimum, modal maksimum ya. Sebetulnya sih kalau menurut saya seperti itu. Cuman ya bahasanya kan orang, berapa sih modal untuk usaha ini kan, berapa sih modal, kurang lebih seperti itu ya, 1 jutaan lah kurang lebih, 500 hingga 1 juta. Oke, lanjut kita ke materi pembahasannya, yaitu gimana sih cara merangkainya, merakitnya gimana. Nah, kita pakai jalur ini aja. Ini sebagai contoh, misalkan dari modem ISP IndiBoy. Nah, IndiBoy ya namanya ya, ini mohon maaf banget, bukan melecehkan atau gimana kan, ini sensor ya. Ini namanya disensor, kita sensor karena supaya tidak menjelekan ataupun gimana gitu ya. Ini misalkan biasanya yang aktif itu LAN 2 dan LAN 3. Kita sambungkan kabel LAN dari LAN 2 atau LAN 3, sambung kabel LAN ke LAN 1 MikroTik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ke LAN 1, jadi dari LAN 2 ISP ke LAN 1 MikroTik. Sedangkan LAN 2 MikroTik biasanya kita loskan aja, kita kosongkan. Bisa digabung menjadi access point juga, atau voucheran, wifi voucheran bisa juga untuk di loss ya. Di loss itu tidak untuk digunakan untuk kita manajemen atau kita sendiri yang pakai ya. Misalkan komputer kita pengen ISP-nya di loss, ataupun kasus kayak kemarin saya setting sekolahan itu, kepala sekolah pengennya, dia nggak pengen di limit lah, dia yang beli ibaratnya gitu, dia yang bayar bulanan, nggak pengen speednya di limit. Nah, dia pengennya di loss, di full. Misalkan kita berlangganan 20 Mbps, dia pengennya 20 Mbps. Kalau misalnya lagi nggak dipakai atau misalnya yang lain ya silahkan pakai gitu ya, kurang lebih seperti itu. Biasanya ini LAN 2 di loss, ini biasanya loss, ya. Oke, ini ISP, ini MikroTik, kepanjangan tulisannya. Nah, ini access point. Access point itu disingkat AP ya. AP.
anggaplah kita AP1. Ini sebenarnya tampilan depan, tampilan belakang, bukan berarti ini beda, ini sebenarnya sama. AP1 dan AP2 ini sebenarnya sama 840, cuman tampilan depan, satunya tampilan belakang. Oke, ini AP2 ya. Kita bisa pakai AP, bisa banyak akses point, bisa juga hanya satu akses point. Modal awal bisa satu akses point aja bisa, misalkan depan rumah aja cukup gitu kan. Untuk cara config-nya kan seperti ini. LAN 2 itu loss bisa langsung ke komputernya si Capsec kemarin kan, kepala sekolah, ataupun digabungin ya terserah aja itu config-nya. Tapi pada umumnya LAN 2 itu di loss, LAN 1 itu untuk ISP, sedangkan LAN 3 ini untuk voucheran, PPOE, dan juga IP binding bypassnya. Cara config-nya, cara sambunginnya bisa seperti ini, bisa kayak gini, bisa dari LAN 3 ke LAN access point. Ini di LAN ya, yang warna kuning, bukan yang di WAN. WAN itu biasanya warna biru, sedangkan LAN itu warna kuning. Bebas yang 1, 2, 3, 4 nih, yang penting warna kuning. Tapi setelah di config ya, ingat ini saya tidak membahas tentang cara confignya, cara settingnya, tidak membahas cara setting. Di sini saya hanya membahas merangkainya, merakitnya gitu ya. Nah, ini untuk AP1-nya juga bisa lewat hub mic LAN mikrotik seperti ini. Bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini, bisa juga bisa juga dari AP yang sudah terhubung, bisa juga seperti ini. Seperti ini ya. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi bisa saling sambung, nanti ada AP3 bisa juga gitu. Lanjutin lagi. Jadi di mikrotiknya hanya terhubung satu kabel LAN ya untuk akses point. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini cara merangkainya, cara merakitnya. Nanti setiap rumah nanti kalian bisa saling sambung ataupun depan kalian di rumah kalian ada berapa akses point bisa ya. Misalkan di hotel ataupun di kos-kosan bisa, misalkan dari lantai 1 sambung ke lantai 2 itu hanya nyambungnya dari AP lantai 1. Sedangkan AP di lantai 3 itu AP lantai 3 sambung ke AP lantai 2. Jadi nggak perlu langsung dari mikrotik, kan kejauhan kabelnya, kepanjangan, keribetan ya. Tarik awal lagi dari mikrotik kan jauh. Ini kan misalkan jarak dari mikrotik, misalkan dari mikrotik ini ke AP2 ini misalkan jaraknya 50 meter. Nah, ini di AP1 ini rumah si B ini, rumah apa siapa gitu, ini jaraknya ada di 100 meter. Kalau misalnya kita tarik kabel dari AP1 ke mikrotik yang jaraknya 100 meter, ini kan terlalu boros kabel ya. Mending kita sambung dari AP1 yang mungkin jaraknya lebih dekat ya, mungkin jaraknya 50 meter. Ini 50 meter dari AP2 ke ini 50 meter, totalnya kan 100 meter kabel. Nggak harus 150 ya kalau misalnya kita sambung kayak gini. Oke. Nah, paham ya cara merakitnya? Kurang lebih rangkaian seperti ini. Lalu untuk HP, ini kan ada gambar HP. Ya, ini kan sudah kita rangkit, sudah kita rangkai. Ya, tinggal kita hubungkan HP. Ini kan sinyal wireless. Ini kan, nah seperti tadi kan saya sudah bilang bahwa access point itu ya fungsinya sebagai converter ya, dari LAN internet yang masuk lewat jalur LAN dirubah menjadi jalur wireless tanpa kabel, lalu ditangkap oleh HP. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini juga sinyalnya sama, tangkap oleh HP ya. Jadi fungsinya access point itu seperti itu. Mikrotik, sedangkan mikrotik fungsinya untuk manajemen. Ini kan sebagai voucheran,
dan lain-lain, PPOE ya, termasuk kayak tadi ini kan merubah seperti ini bisa jadi voucheran, ini bisa loss, ini kan MikroTik punya fungsinya ya, kayak gitu, punya MikroTik ya. Lalu ISP adalah sumber internet kita. Oke, nggak ada lagi ya, pembahasannya kayak gitu aja. Jadi seperti ini cara merangkainya, cara merakitnya. Untuk di lapangannya sih teman kasus di lapangan ya terserah kalian tinggal bagaimana caranya merangkainya. Jadi intinya dari ISP ke MikroTik, AP1 ini sebagai rumahan dia nggak perlu langsung narik kabel lagi ke MikroTik, nggak perlu, kita bisa tetap sambung ke AP2 bisa kayak gitu ya. Jadi setiap ada rumah lagi, rumah si A, si B, si C, bisa nyambung kabel ke AP1 seperti AP2 ya, ke akses point bisa, kurang lebih seperti itu ya cara rangkaiannya, cara merakitnya. Sisanya tinggal kalian config, tinggal kita setting ya, maka jadilah kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk lebih advance ya, misalkan hasilnya untuk pengen main gaming lebih lancar, main game lebih smooth ya, lebih mantap ya, tinggal kalian gunakan perangkat yang lebih menjanjikan ya, perangkatnya yang lebih wow, yang lebih mumpuni, lebih bagus. Ini kan menggunakan alat-alat sederhana ya, alat-alat sederhana aja kita modalnya bisa tadi 500 sampai 1 juta, itu pun modal pegangan ya, karena sebaiknya jangan pas-pasan banget kita modalnya, takutnya ini sering banget nih kejadian kan, mau katanya modalnya 1 juta, pas itu udah ada biaya ini biaya itu, bahkan hingga 3 juta gitu, kurang lebih seperti itu. Apalagi sering banget nih kita sambung kabel, ternyata seminggu kemudian digigit tikus kabelnya dan juga ada akses point rusak, MikroTiknya yang rusak dan sebagainya ya. Nah itu sudah termasuk derita usaha sih sebetulnya, cuman ya emang harusnya dipegang seperti itu. Oke, penjelasannya seperti ini aja. Ini cara simple sederhana rangkaian hotspot MikroTik. Sebenarnya ini harusnya pembahasan di awal, cuma sampai sekarang masih banyak juga yang bertanya kepada saya masalah ngerangkai seperti ini. Oke, semoga ini bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Ini hanya edukasi semata, tidak untuk melecehkan ataupun tidak untuk menjelek-jelekan. Jadi mohon banget kali kan harus mensensor nama ya yang disebutkan, itu kan harus saya sensor. Ya itu aja deh. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Sampai bertemu di video berikutnya.